Kalau Rasulullah itu mempersiapkannya dari jauh-jauh hari, yaitu dari bulan Rajab kemudian bulan Sya'ban. Bahkan ketika ditanya, Rasulullah itu sering berpuasa di bulan Sya'ban. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau berpuasa di bulan Sya'ban? Karena bulan Sya'ban ini dimana bulan biasanya sering dilupakan oleh banyak orang, karena dia jatuh setelah Syahrul Hurum, bulan Rajab, dan jatuh sebelum bulan Ramadan ya. Dan salah satunya adalah karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat laporan-laporan amal manusia itu di bulan Sya'ban itu. Karenanya Rasulullah suka berpuasa di bulan Sya'ban dengan harapan ketika amal itu diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dalam keadaan beribadah dan berpuasa. Kita juga demikian sebenarnya dalam mempersiapkan menyongsong bulan Ramadan ya. Karena dalam satu riwayat Rasulullah SAW menyampaikan juga, pada bulan Sya'ban itu Allah mengampuni semua kesalahan manusia kecuali orang yang menyekutukan Allah, orang musyrik, dan satu lagi adalah orang yang dalam hatinya terdapat kebencian, permusuhan satu sama lainnya. Karenanya memaknai hadis ini, orang-orang dulu di Indonesia, orang-orang tua kita itu memaknai hadis ini biasanya sebelum Ramadan itu silaturahim kepada sanak famili semuanya, meminta maaf satu sama lain dengan harapan apa? Biar menyongsong bulan Ramadan nanti, menghadapi bulan Ramadan dalam keadaan bersih dosa-dosanya. Ini adalah bentuk dari persiapan yang sifatnya batiniah. Sabda Rasulullah ini juga menunjukkan bahwasanya persiapan untuk menyongsong bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar persiapan fisik. Kalau persiapan fisik, mungkin kita minum vitamin yang banyak, olahraga teratur, siap, bisa puasa nanti kuat dari pagi sampai maghrib. Itu persiapan fisik. Siapapun bisa menghadapi, siapapun bisa untuk mempersiapkan itu semua. Tapi persiapan batin ini yang lebih penting lagi. Kenapa? Karena tidak semua orang yang fisiknya kuat, jasmaninya kuat, tapi rohaninya kuat untuk menghadapi bulan Ramadan. Ini yang penting. Karenanya Rasulullah dalam hadis ini menyatakan, kecuali orang-orang yang dalam hatinya ada kebencian dan permusuhan sesama muslim, Allah tidak mau mengampuninya. Ini menunjukkan persiapan bulan Ramadan sudah berada jauh-jauh hari. Meskipun ini tidak secara langsung Rasulullah menyatakan persiapan bulan Ramadan, tidak. Tapi ini banyak dimaknai oleh orang-orang dulu, mengajarkan kepada kita banyaklah silaturahim. Bahkan kalau di kita itu biasanya menjelang bulan Ramadan banyak yang pulang kampung untuk silaturahim dan ziarah kepada orang-orang yang sudah mendahului, dalam rangka apa? Mendoakannya. Itu dalam rangka apa? Membebaskan hati ini dari belenggu permusuhan dan dengki terhadap sesama. Karena kalau hati sudah bersih dari hal-hal yang sifatnya kebencian, iri hati dan semuanya itu, panggilan keimanan Allah itu akan gampang mudah masuk dalam hati kita. Jadi kalau hati ini masih hitam, masih ada penghalang-penghalangnya, itu dipanggil oleh Allah itu akan berat untuk bisa mendengarnya. Bukan berarti panggilan ini panggilan teriakan, bukan. Panggilan Allah adalah panggilan ketika ada sebuah syariat, itu panggilan Allah. Sholat itu panggilan Allah ketika hayya ala sholat. Pada dasarnya yang memanggil bukan muadzinnya, tapi yang memanggil adalah Allah. Hayya ala sholat, hayya ala falah. Ini juga terjadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam setelah membangun, meninggikan Ka'bah itu, Allah memerintahkan wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq. Serulah wahai Ibrahim kepada seluruh manusia untuk pergi haji ke Baitullah. Niscaya mereka akan datang dengan cara berjalan kaki ataupun mengendarai kendaraan, dan mereka datang dari penjuru yang sangat jauh. Nabi Ibrahim awalnya berat untuk menyampaikan ini.
Ya Allah, bagaimana saya bisa menyampaikan panggilan ini kepada seluruh manusia, seluruh umat Islam yang pada waktu itu belum ada toa, belum ada medsos juga. Lalu Allah memberikan rasa nyaman kepada Nabi Ibrahim. Tugasmu wahai Ibrahim hanya memanggilnya, akan menyampaikan kepada hati-hati mereka adalah aku, kata Allah. Maka panggilan Nabi Ibrahim adalah berupa haji. Makanya biasanya kalau orang yang pergi haji biasanya sudah mendapatkan panggilan. Istilahnya gitu ya. Dapat panggilan dari mana? Panggilannya sebenarnya panggilan Allah melalui lisan Rasul Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sama halnya Ramadan itu juga panggilan Allah. Panggilan Allah dalam Ramadan. Kita lihat syariat puasa Ramadan itu dalam ayatnya Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata-kata ya ayyuhalladzina amanu ini nida, panggilan. Wahai orang-orang yang beriman. Artinya panggilan ini langsung kepada hati orang-orang yang beriman. Maka bisa dirasakan kalau keimanannya kuat, dia akan merasa bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Allah memanggil saya, ya ayyuhalladzina amanu. Maka orang-orang yang tidak beriman tidak tergerak hatinya sama sekali. Bahkan ada mungkin orang yang benci datangnya bulan Ramadan ada. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak ada di antara kita ya. Datang bulan Ramadan merasa benci, kenapa? Ya, Ramadan lagi. Sudah nggak bisa sarapan pagi, sudah nggak bisa ngopi di pagi hari, nggak bisa ngapa-ngapain aktivitas untuk makan dan sebagainya. Ya, Ramadan lagi, kerjaan berat, ini harus ekstra. Semuanya itu kalau ada rasa dalam hati kok berat dengan datangnya Ramadan, maka kita harus evaluasi diri kita masing-masing. Mungkin keimanan saya kurang kuat, mungkin panggilan Allah ini belum bisa sampai dalam hati, sehingga ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kita merasa berat. Nah, ini panggilan Allah ya ayyuhalladzina amanu, baru Allah menyatakan kutiba alaikumusiyam. Artinya apa? Kutiba alaikumusiyam ini bagi orang-orang yang mendengar panggilan ya ayyuhalladzina amanu tadi. Maka mudah-mudahan kita semuanya diberikan keimanan yang istiqomah, sehingga apapun panggilan Allah kita selalu bisa menyongsongnya dengan hati yang bahagia dan hati yang penuh ketakwaan. Nah, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memanggil bukan hanya memberikan sebuah syariat saja, kamu harus puasa, kamu ini, bukan. Tapi sejatinya Allah menjadikan bulan Ramadan itu adalah kebaikan buat manusianya. Ini loh, kamu mau aku beri kebaikan, mau aku berikan bonus luar biasa, mau aku berikan kebaikan, balasan akan kebaikan yang berlipat ganda. Kamu jalankan ibadah di bulan Ramadan ini, saya aku akan berikan ampunan, aku berikan rahmat, aku berikan kebaikan yang ada di dalamnya. Ini adalah panggilan di bulan Ramadan. Karenanya kita harus menyongsong, menyiapkan batin kita. Selalu siapkan batin kita untuk menghadapi bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan bukan hanya rutinitas tahunan yang datang begitu kemudian pergi lagi, datang pergi segitu saja, nggak ada peningkatan. Maka kita harus punya azam, punya niat yang kuat. Ramadan ini saya harus target hatam berapa kali. Kalau nggak bisa ya separuh kali hatam, atau ngaji berapa. Minimal kita berusaha untuk menjadikan bulan Ramadan berbeda dengan hari-hari biasa. Itu adalah karena kita persiapan. Maka sekali lagi, persiapan kita di bulan Ramadan adalah bukan hanya sekedar persiapan fisik yang siapapun itu bisa melakukannya, tapi juga persiapan batin, persiapan keimanan kita. Modalnya apa? Modalnya adalah keimanan, ketakwaan yang kita miliki selama ini. Kalau Allah menyatakan dalam ayat ini la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya itu menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Tapi di sisi lain ada ayat lain yang menyatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, untuk menjadi orang yang bertakwa harus punya bekal takwa pula.
Bagaimana hubungannya ayat ini? Artinya berbekallah takwa, seapapun yang kalian miliki takwa itu, maka nantinya kamu akan meraih ketakwaan yang paripurna, seperti itu. Jadi semuanya kita umat Islam itu punya ketakwaan dalam hati masing-masing, hanya kadarnya yang berbeda. Karenanya Allah akan menjadikan posisi orang yang paling mulia di sisinya nanti adalah orang yang paling besar ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling bertakwa, orang yang paling mulia di antara kalian di sisiku, kata Allah. Indallah, di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka dengan bekal takwa itu kita berharap mendapatkan nanti takwa yang lebih besar lagi. Ibarat orang mancing, itu umpannya ikan teri, inginnya dapat ikan kakap, seperti itu. Jadi umpannya tetap ada, tapi nanti berharap mendapatkan hasil yang lebih besar lagi. Itu juga ketakwaan. Jadi lakukan ibadah dengan ketakwaan yang kita miliki, dengan harapan nanti setelah beribadah kita akan mendapatkan takwa yang lebih besar lagi. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya sekali lagi kita harus mempersiapkan diri bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, bukan hanya zahir tapi juga batin kita. Kemudian berkaitan dengan kita semuanya ini, alhamdulillah pengurus masjid semuanya ya, minimal kita adalah orang yang memakmurkan masjid. Orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang luar biasa, terutama di lingkungan kita yang sekarang ini di Korea, di mana jangankan mendengarkan azan, bisa menjumpai masjid saja kita sudah berbahagia. Maka yang harus kita sadari adalah kita bukan orang yang memberikan hidayah, tapi kita hanya orang yang memfasilitasi orang bisa mendapatkan hidayah. Jadi kita bukan orang yang bisa memberikan hidayah kepada semua orang, kepada seseorang yang lainnya, tapi kita hanya fasilitator agar orang lain ini bisa mendapatkan hidayah. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa memaksa orang lain untuk selalu istiqomah di masjid, untuk bisa sholat 5 waktu berjamaah, untuk selalu datang, tidak bisa. Tapi kita hanya mengajak, kita hanya memfasilitasi, kita hanya bisa memberikan apa yang terbaik untuk jamaah. Dan itu luar biasa, jariahnya akan mengalir sampai meskipun nanti kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jangan biarkan kesempatan itu sia-sia, manfaatkan semaksimal mungkin. Nabiullah Ibrahim, sekali lagi kita referensi pada Nabiullah Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika Nabi Ibrahim sudah mendirikan Ka'bah, meninggikan Ka'bah itu bangunannya, apa yang dilakukan? Nabi Ibrahim pun, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal-amal kami, terimalah apa yang sudah jeripaya, yang sudah aku curahkan untuk membangun Ka'bah itu. Inilah yang harus kita semuanya lakukan. Kita sudah bersusah payah untuk menjadikan tempat ini sebagai ibadah. Dari di atas kemudian turun di sini, kerja bakti semuanya, bukan hanya secara materi tapi juga fisik apa tenaga. Maka ini semuanya sudah dengan lakukan, jangan sia-siakan, harus berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah segala amal yang sudah aku lakukan, jerih payah yang sudah aku lakukan ini, jadikanlah amal baik, amal keikhlasan buat saya, sehingga engkau terima amal ini dengan nanti akan mendapatkan balasan yang terbaik. Ini sebagai pengurus, orang yang memakmurkan masjid. Lalu kita akan gelisah biasanya, ini masjid sudah selesai berdiri, orang yang di dalamnya mungkin tidak banyak, yang mungkin juga tidak banyak, yang mengisi jumatan juga mungkin tidak banyak. Belum lagi nanti kalau generasi ini habis pulang, lalu siapa yang akan mengisi kembali? Maka ini Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa selanjutnya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Sebelum kepada merambah kepada orang lain, Nabi Ibrahim, Rabbana waj'alna muslimaini, jadikan saya dan putraku Ismail, waktu itu yang membangun Ka'bah kan, meninggikan Ka'bah bersama Nabi Ismail,
muslimaini, orang yang berserah diri. Nah ini, setelah membangun kemudian harus ada berserah diri kepada Allah. Muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan juga nanti anak keturunan saya menjadi orang yang berserah diri kepadamu. Lalu setelah itu wa arina manasikana wa tub alaina, dan tunjukkan kepada kami bagaimana cara kami harus beribadah kepadamu. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim. Sungguhnya engkau zat yang menerima taubat dan zat yang maha memberikan rahmat dan kasih sayang. Ini sebelum merambah kepada orang lain, perkuat diri kita masing-masing. Waj'alna muslimain, orang yang berserah diri kepada Allah. Setelah bersusah payah untuk menjadikan masjid sebagai sarana untuk silaturahim, untuk menjadikan orang lain mendapatkan hidayah, meskipun itulah bukan dari paksaan kita dan bukan kita yang memberikan hidayah itu, tapi adalah kita hanya fasilitator. Kemudian kita berdoa, waj'alna muslimain, harus menjadi orang yang berserah diri kepada Allah. Kalau sudah kita pasrahkan, ya Allah saya sudah berusaha untuk menjadikan ini semuanya fasilitas untuk orang beribadah nyaman, untuk orang bisa bersilaturahim di sini. Selebihnya saya pasrahkan semuanya kepada Engkau ya Allah. Muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Setelah memperkuat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, lalu apa doa Nabi Ibrahim berikutnya? Ini regenerasi. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana wab'ats fihim, ya Allah, angkat dan utus dari golongan mereka, dari keturunan-keturunanku nanti, rasulan, seorang utusan, rasulan minhum, dari golongan mereka, yatlu alaihim ayatika, yang akan menyampaikan ayat-ayatmu kepada mereka, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan Alkitab nanti kepada mereka, wa yuzakkihim, dan untuk bisa membersihkan mereka dari dosa-dosa dan dari kotoran-kotoran yang sifatnya rohani dengan cara bertaubat. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sungguhnya engkau zat yang maha perkasa dan zat yang maha bijaksana. Dari ayat ini, setelah Nabi Ibrahim pasrah totalitas pada Allah, wa ba'ats fihim rasulan, Nabi Ibrahim berdoa, jadikan generasi-generasi berikut fihim. Ini ada wa ba'ats fihim, utuslah dari golongan mereka. Artinya apa? Kalau kita di Korea ini, kita juga berdoa, ya Allah, utuslah dari golongan kami nanti, generasi-generasi berikutnya, orang yang akan memakmurkan masjid ini. Jadi bukan hanya mengetahui cara mengerjakan yang baik, tapi juga ada regenerasi di dalam pengurusan masjidnya nantinya. Meskipun untuk memakmurkan masjid itu bukan hanya pengurusnya saja, tapi juga orang lain yang ketika datang untuk sholat saja itu bagian dari ta'mirul masjid. Karena la masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid itu dibangun atas dasar ketakwaan. Ini yang harus menjadi landasan kita semuanya sebagai pengurus masjid. Ketakwaan harus jadi landasan. Min awwali yaumin, dari hari pertama kali, ahaqqu an taquma fihi, yang di dalamnya lebih berhak untuk dijadikan tempat untuk beribadah di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, yang di dalamnya banyak orang-orang yang menghendaki dan menginginkan untuk berbuat baik dan mensucikan dirinya. Allahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Ayat ini kembali lagi mengingatkan kepada kita, sebenarnya orang-orang yang di masjid itu sebenarnya bukan semuanya orang-orang yang terbaik, maksudnya orang-orang yang dijamin oleh Allah kebaikannya. Tapi orang-orang yang ke masjid adalah orang yang menginginkan kebaikan dari dirinya dan dari masjidnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan tersebut. Rijalun yuhibbuna ayyatahharu
Karenanya masjid adalah tempat kebaikan, tapi kebaikan bukan hanya di masjid. Ini harus kita sadari. Artinya apa? Meskipun kita berusaha menjadi jamaah masjid, tapi jangan abaikan dan jangan remehkan orang yang belum mau ke masjid. Karena mungkin bisa jadi dia melakukan kebaikan, tapi kebaikan yang lainnya. Tadi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Maka sekali lagi, ketika kita sudah memakmurkan masjid, kita konsisten, sudah kita urusan kita adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak perlu gelisah bagaimana nanti kita berurusan dengan Allah, meminta, ya Allah, ini masjid kami sudah laksanakan untuk memakmurkannya, untuk mendirikan sebagaimana yang Kau perintahkan agar orang lain bisa beribadah di dalamnya. Maka selebihnya aku pasrahkan kepada Engkau. Bagaimana nanti generasi berikutnya, Engkau yang lebih maha mengetahui terhadap apa kebaikan yang tempat yang sudah kita persiapkan itu. Inilah proses bagaimana sebenarnya Nabiullah Ibrahim membangun sebuah peradaban untuk sebuah tempat ibadah yang baik. Ya. Maka termasuk Rasulullah SAW diangkat itu adalah bagian dari doa Nabi Ibrahim. Bisa jadi doa Nabi Ibrahim itu turunnya adalah ternyata Rasulullah. Yang terbukti benar Rasulullah itu termasuk dzurriyyatu Ibrahim, termasuk turunan Nabi Ibrahim. Nah, maka doa Nabi Ibrahim wab'ats fihim rasulan. Artinya fihim adalah dari golongan mereka. Nabiullah Muhammad SAW adalah turunan Nabi Ibrahim dari garis Nabi Ismail. Kalau orang-orang Yahudi, Nabi Yakub itu dari garis Nabi Ishak. Nah, maka mereka banyak nabi-nabi yang diturunkan pada umat Yahudi, tapi banyak juga mereka mendustakannya, bahkan membunuh para nabi. Tapi kita alhamdulillah garisnya dari Nabi Ismail alaihissalam. Intinya adalah seberapapun usaha kita untuk memakmurkan masjid, untuk berusaha, maka sekali lagi jangan sampai sia-sia amal itu, maka pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk regenerasi untuk generasi berikutnya adalah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha. Bahkan Rasulullah pun ketika beliau menangis karena pamannya Abu Thalib, kemudian banyak juga orang-orang yang belum bisa masuk Islam waktu itu, maka apa kata Allah, firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun, walakinallahu yahdi man yasha, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Jadi kita ini hanya pelaku, bagaimana caranya menyampaikan. Urusan nanti dia berikan mendapat hidayah itu adalah Allah yang memberikan, bukan jasa kita, bukan jasa takmir, bukan jasa dari ustadznya, bukan, tapi memang Allah yang memberikan. Tapi wasilahnya mungkin dari takmir masjidnya, pengurus masjid.